balapan Formula E. Ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting ya guys ya. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara. Gila, bener-bener sehingga ketua penyelenggaranya dalam sekali teman-teman ya pidato kami di Melde ini. Al-Quran masuk dalam cahayanya gubernur Jawa Barat, sehingga gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah. Teman-teman, ketika Al-Quran sudah masuk ke dalam ya pemimpin kita, saya yakin teman-teman ya, Indonesia akan maju. Saya yakin teman-teman. Dan mohon maaf nih ya, orang-orang pejabat yang sering korupsi, yang sering mementingkan diri sendiri, mungkin itu kurangnya ya masukan rohani, masukan keilmuan agama, ya ilmu agama teman-teman ya. Gila ini Kang Deddy luar biasa teman-teman, top ngap-kotop lah gubernur Kang Deddy Mulyadi ya. Peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu, maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Tuh kan, Akang ngupingkeun pidato KDM. Ngupingkeun Kang. Terang KDM. Kang Deddy mah kamari keur pembukaan musabakoh. Oh, lamun hek ngupingkeun abdi ge dibajaan ku supir, Kang, ieu teh KDM keur pidato cik cenah kumaha cok buka. Ini sekelas kiai ya teman-teman. Bahasa Al-Quran. Ini sekelas kiai tinggi loh ini ya yang bicara ya, bukan direka-reka nih. Kiai tinggi ya, keilmuannya sudah tinggi ya teman-teman. Diayakeun musabakoh tilawatil Quran teh sabenerna mah lain tujuan menang nomor. Betul Pak, betul Ustaz. Penting juara hiji, juara dua penting. Waduh, gubernur aya nu kitu. Jarang-jarang ada gitu. Pan orang bahkan ini ya teman-teman, banyak sekali ya yang niatan ketika mengikuti perlombaan, khususnya seperti dulu ada perlombaan kayak tahfiz Quran ataupun musabakoh tilawatil Quran atau disebutnya qori ya teman-teman. Itu harusnya jangan salah niat ya, apalagi ingin ya mendapatkan imbalan seperti itu kurang baik niatnya teman-teman. Ramai banget anjir, mantap ini, disambut dengan meriah sekali kami di ini ya teman-teman. Saya sih ngajak hari ini, bahkan saya mau jadikan dalam bentuk ajakan, surat edarannya ajakan boleh dong gubernur yang ngajak. Pernikahan menjadi pintu gerbang utama orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi pada level masyarakat menengah ke bawah, menurut saya ke depan izin pernikahan atau rekes atau izin rame-rame, Pak Wamendagri sangat paham terhadap ini, itu harus ada komponen yang nanti diisi formulir bagi mereka yang mengajukan izin. Hajatnya, uangnya dari mana? Bakal ya teman-teman, kira-kira kebijakan kali yang satu ini ya. Jadi kalau ada yang nikah nih teman-teman ya, terutama sekarang nih, zaman sekarang ya, harus memiliki izin, harus minta izin dulu ya kepada desa setempat. Dan di situ ditanya teman-teman, uangnya dari mana, kemudian kira-kira sanggup nggak kalau misalnya mau acara besar-besaran. Jangan sampai kita rela minjem uang demi pernikahan yang begitu sesaat ya, begitu ngerayainnya sesaat, tapi kepikiran gitu sampai harus bayar hutang lah,
Menurut saya ini bagus sekali teman-teman, kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ya, luar biasa teman-teman. Kalau di situ menyatakan hajatnya uangnya gade sawah, pinjam Nah, ini. uang, maka jangan diberikan izin, disarankan saja menikah di kantor KUA saja. Luar biasa. Dan saya sudah telepon tadi Kanwil Kemenag, saya ngajak pada semua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap KUA nanti kita renovasi, siapkan satu ruangan akad nikah. Siapa tahu saya yang pertama mengisinya. Nah, di ruangan itu bikinlah kayak gini. Terus kemudian nanti disiapkanlah kursi pengantin. Ya cukup satu kali beli dan siapa orang bisa menggunakannya. Bila perlu di ruangan itu nanti kita siapkan pinjam baju pengantin. Sampai dipinjemin loh teman-temannya. Baju pengantinnya juga ya. Gila ini. Gubernur Kang Deddy Mulyadi mantap. Yang tidak boleh dipinjamkan pengantinnya, bajunya boleh. Kita siapkan. Untuk apa? Untuk mendorong agar star dia menikah tidak dibebani oleh utang orang tuanya dan utang calon pengantinnya. Untuk apa? Dorong lebih baik pada mereka untuk lebih baik mencicil rumah dibanding membuat pesta jadi raja satu malam tapi sengsara sepanjang masa. Infrastruktur desa akan kita dorong untuk dibangun secara bertahap oleh Pemprov Jabar dimulai tahun ini. Maka kita akan melakukan secara berjenjang pada desa-desa yang mengalami keterisoliran. Maka hitungan saya 2027, 2028, 2029 seluruh daerah desa terisolir di Jawa Barat, infrastrukturnya buruk akan selesai, jalannya berbeton, berdrainase dan ber-PJU secara sempurna. Kiroatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram. Pelajaran nih bagi kita teman-teman ini, Kang Deddy sampaikan dalam pidatonya. Kita harus hormati guru-guru di kampung kita ya teman-teman. Yang diri saya pribadi ya hormati guru ngaji saya. Jangan sampai kita menghormatin ya ustadz yang baru kenal, yang menusad itu terkenal. Ya boleh menghormatin, tapi utamain dulu guru yang ngajar kita ngaji teman-teman. Adil. Kenapa imam di kampung kita satu hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan, dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Luar biasa teman-teman. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lembur nama rajin soten ke umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang ngamak. Sia gelo cenah moanya adzan jam 8 ada naon sia teh. Salat 2 kali ya guys ya. Ya.
Si aki yang adan jawab, si anu gelok mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Betul, Pak, betul. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta Salut, honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Salut nih Ustaz seperti ini ya teman-teman. Jarang sekali teman-teman. Kalau ada, jaga dia teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Iya sih, zaman sekarang khususnya teman-teman. Ya sekarang nggak kayak dulu, kayak waktu saya kecil ya. Ketika dulu ya, masyarakat ataupun ya anak-anak tuh berbondong-bondong mendatangi guru ngaji ya ke rumahnya gitu, dan di situ belajar dengan sangat sungguh-sungguh teman-teman ya. Beda dengan zaman sekarang yang mana sudah ada di sekolah atau DTA. Bagus itu teman-teman, bagus ya, cuman kebanyakan ya bercanda seperti itu, nggak serius teman-teman, dan sangat disayangkan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti masih ada lah generasi yang lagi datang gitu langsung ke rumah guru ngaji gitu ya teman-teman. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara siar, baik, hebat secara siar, hebat, tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid, karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga, level ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi, generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa,
belajar tirakat. Maka Al-Quran identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersenyamayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan 14 jalan gede Sasapuan, tegenek temalekut Balumbang Timur Narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya Ya Masya Allah ya teman-teman ya, pidato dari Kang Deddy Mulyadi ini ya luar biasa. Yang mana ini sepertinya Kang Deddy sudah ngalamin semua ya teman-teman. Dari cara bicaranya gak mungkin kalau gak ngalamin gitu ya. Ketika berpidato beliau dengan sangat lancar seperti itu ya teman-teman ya. Pasti beliau sudah ngalamin ketika waktu kecil beliau yang ngaji ke masjid, atau saya pernah baca ya teman-teman bahwa Kang Deddy sering jadi tukang azan ya waktu kecil dulu. Ini sungguh luar biasa teman-teman, dan ya sampai sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim ya Kang Deddy ya begitu luar biasa sifatnya teman-teman ya. Masya Allah, jarang sekali ada gubernur seperti ini ya teman-teman ya. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah, Sampai sukses berikut video. selalu untuk Assalamualaikum semua konten dan warahmatullahi wabarakatuh. usahamu.